Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Abu Basir radhiyallahu anhu lari dari kekufuran. Abu Basir namanya adalah Utbah bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zahrah. Ia memeluk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Ia datang bersama Abu Jandal bin Suhail bin Amr dan orang-orang yang memeluk Islam. Mereka datang saat Rasulullah tengah membuat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Mereka masuk ke Madinah tanpa mengorbankan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh Rasulullah dengan Mekah. Berikut ini kisah tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kebersamaan dengan Rasulullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dari Hudaybiyah, Abu Basir Utbah bin Usaid Ats-Tsaqafi mengikuti beliau tinggal di sana. Orang-orang Makkah tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi dan Azhar bin Abdi Auf mengirimkan surat kepada Nabi. Keduanya mengutus masing-masing budaknya dan ditemani seorang laki-laki dari Bani Amir bin Lu'ay. Ketiganya ditugaskan membawa surat yang berisikan permintaan agar Abu Basir dikembalikan ke Mekah. Saat surat tersebut sampai ke tangan Rasulullah, Abu Basir, 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 Abu Basir. Beliau pun memanggil Abu Basir. Beliau berkata, Abu Basir, mereka adalah orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan kita. Kau telah mengetahui isi perjanjian tersebut, dan aku bukanlah orang yang suka mengkhianati perjanjian. Pulanglah engkau bersama mereka. Abu Basir menjawab, wahai Rasulullah, engkau pulangkan aku menunjuk orang-orang musyrikin. Mereka akan merusak keimananku. Kita tahu, di antara poin perjanjian Hudaybiyah adalah siapa yang datang dari kaum musyrikin kepada Nabi tanpa izin keluarganya, harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslimin yang berbalik dan mendatangi kaum musyrikin, maka tidak dikembalikan. Dan Abu Basir radhiyallahu anhu memeluk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Lalu ia datang ke Madinah, bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah tidak mau mengkhianati perjanjian, meskipun ini berat, meskipun beliau sangat menyayangi para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Basir, Abu Basir, bersabarlah dan berharaplah pahala, karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang lemah yang bersamamu dari kalangan orang yang beriman. Abu Basir pun pergi keluar Madinah bersama 3 utusan Mekah itu. Saat mereka sampai di Dzul Hulaifah, mereka beristirahat, duduk-duduk di suatu kebun. Abu Basir berkata kepada seorang dari Bani Amir itu, apakah pedangmu itu tajam? Tentu, jawabnya. Coba kulihat. Pinta Abu Basir. Ini kalau kau mau, jawab utusan Bani Amir. Lalu Abu Basir menyabetkan pedang itu ke lehernya. Melihat keadaan tersebut, 2 orang budak teman si Bani Amir ini berlari. Mereka kembali menuju Madinah. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di masjid. Saat melihat keduanya, Rasulullah berkomentar, 2 orang ini terlihat ketakutan. Saat mendekati Rasulullah, budak itu berkata, teman kalian telah membunuh temanku. Sesaat kemudian, muncullah Abu Basir yang menenteng pedang. Ia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, Anda telah memenuhi janji Anda kepada Quraisy, sedangkan aku telah membela diriku sendiri. Maksudnya, ia meminta untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, karena tidak ada perjanjian yang dikhianati dan harus dipenuhi lagi. Rasulullah bersabda, wah, gawat. Genderang perang ditabuh kalau ia di sini. Agar darah kaum muslimin tak tertumpah di masa damai, dan agar tuduhan buruk tidak menimpa Rasulullah dan para sahabat, Abu Basir pun pergi dari Madinah. Ia tinggal di Aish, sebuah daerah yang menjadi jalur dagang kafilah Quraisy menuju Syam. Saat kaum muslimin di Mekah yang bernasib sama seperti Abu Basir mendengar keberadaannya, mereka pun berkumpul dengannya di sana, hingga terkumpul sampai 60 hingga 70 orang kaum muslimin. Keberadaan 60-an orang ini di Aish cukup merepotkan Quraisy. Tidaklah salah seorang Quraisy melewati daerah tersebut kecuali mereka habisi.
dan tidaklah barang dagang mereka melintasi kecuali disergap. Keadaan ini mendorong Quraisy menyurati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar Rasulullah mengasihani mereka dan mengambil sikap atas kelompok Abul Bashir. Rasulullah pun mengundang mereka untuk ke Madinah dan mengajak mereka tinggal di sana. Inilah jalan keluar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tertindas dan disiksa di Mekah, namun mereka bersabar dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Demikian, wallahu a'lam. Abu Bashir radhiyallahu anhu lari dari kekufuran. Abu Bashir, 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 Abu Bashir. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.